Segi keluar negeri itu sama anaknya, gara-gara nggak disentuh suaminya nih, masih suami atau mantan suami ya, masih tambah nggak disentuh dong. Mbak Ria Ricis gimana nih, bukannya honeymoon berdua, juga akan membongkar sifat-sifat Ricis yang di belakang kamera gitu. Ini rumah tangganya kan rumah tangga Mbak gimana? Rumah tangga Mbak sendiri gimana? Hah? Bismillah, punya anak banyak. Nggak jadi trauma. Karena punya anak satu aja saya nggak disentuh, apalagi punya anak banyak. Kehadiran dia membuat trauma. Anaknya udah gede, Moana itu gara-gara aku mama nggak pernah disentuh sama papa. Wah, mulut banci. Wah, gokil. Udah fitnahnya gitu. Oke, ketemu aja biar tahu semuanya. Kita jalani proses hukum. Nah, cowoknya selingkuh sama serabutan. No, cek si Ria nge-like gue. Ini siapa yang komen ini? Hah? Lu siapa ini cuy? Keselnya Rian dikatain tukang selingkuh sama banci, mau lapor polisi. Wah, apa kabar kamu? Balik lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kita siang-siang bergosip Rian nih guys. Loh. Jadi Mas Rian ini kabarnya marah ya, ingin lapor polisi gara-gara ada isu perselingkuhan gitu. Saya nggak selingkuh kok, kalau kurang uang ya. Loh. Daripada Ricis. Kalau daripada Let's Go, Mas Rian jauh lebih kaya. Jadi kan kita tahu ya, Ricis segi keluar negeri itu sama anaknya, gara-gara nggak disentuh suaminya nih, masih suami atau mantan suami ya, masih suami lah Mas Rian ini, makanya dia keluar negeri liburan gitu. Tambah nggak disentuh dong Mbak Ria Ricis, gimana nih, bukannya honeymoon berdua, malah suaminya nggak diajak ya lah. Apa sudah update konten terbaru Mbak Ria Ricis? Wis, aku pergi bersama anakku tanpa suamiku. Loh. Jadi kita tunggu aja kontennya Ria Ricis ya. Nah, jadi Rian ini juga akan membongkar sifat-sifat Ricis yang di belakang kamera gitu. Bahkan kabarnya Rian ini juga lapor polisi tentang kasus perselingkuhan gitu. Kok sampai polisi nih? Gimana nih Mas Rian? Aduh, jadi kita bahas aja guys ya. Oke. Pokoknya doain aja kita berdoa ibadah. Doain aja. Banyak doanya, pokoknya doanya semoga rumah tangga bisa baik. Mohon doanya aja. Ini rumah tangganya kan rumah tangga Mbak gimana? Ini rumah tangga. Ini Rian ini ditanya ya, rumah tangganya gimana Mas Rian? Rumah tangga Mbak sendiri gimana? Hah? Ya nggak gitu ya, maksudnya rumah tangga Mbak gimana? Kalau udah berumah tangga kita doakin gitu. Kan harus sadar ya, Mas Rian sekarang ini artis gitu loh. Suami Ria Ricis, coba sebelum ketemu Ricis, tidak ada yang nanyain Mas Rian. Woi, malah Mas Rian kan yang nanyain orang waktu di bank. Nah, sekarang sudah jadi artis alias suami Ria Ricis. Woi, artis suami Ria Ricis. Wah, mirip tuh. Itu kan jadinya wajar banyak yang menanyakan Mas Rian ya. Diminta jawabannya, malah nanya balik nih Mas Rian ada dendam apa sama karyawan. Seperti yang kita tahu bahwa Rian ini dia pernah mengatakan, boleh nggak aku speak up gitu, tapi dia adalah ibunya Moana, mohon doanya untuk yang terbaik. Nah, dia pengen speak up permasalahan apa nih? Apakah Mas Rian mau speak up tentang perselingkuhan? Waduh. Ataukah permasalahan tentang tidak pernah membelai istri? Nah, atau permasalahan tentang ekonomi Mas Rian, dibilang nggak punya duit. Kalau itu nggak usah di speak up, kita udah tahu kok. Maksudnya Mas Rian itu, Ricis lebih punya duit daripada Mas Rian, kan gitu. Nggak perlu usah itu di speak up Mas Rian gitu. Keluarganya, sekarang keluarga, waduh, karena malah keluarganya Mas Rian ditanya-tanya ya. Ini kabar keluarganya yang mengatakan Ricis ini beda sifat aslinya sama di kamera. Beda antara di depan Layar ya. dengan secara pribadi beda. Wah, itu aja nih. Buset, intens investigasi cuma nanya, beda nggak Pak? Ricis di depan sama di belakang layar? Beda di depan dan di belakang layar. Itu nggak bisa jadi patokan nih, intens investigasi, hoi gitu. Dan kita tahu bahwa Ricis ini kan dia trauma dia ya, punya anak. Dari postingan yang ini dia bilang, Bismillah, punya anak banyak. Nggak jadi trauma. Loh. Gimana cara saya bisa punya anak banyak? Orang saya tidak disentuh. Begitu ya. Atau dia trauma karena punya anak satu aja saya nggak disentuh, apalagi punya anak banyak. Puasa saya 10 tahun. Nah, dia pernah bilang trauma gitu, punya permasalahan anak. Bahkan psikolog ini mengatakan jangan sampai anak ini menjadi trauma bagi masalah orang tua tuh, nggak baik gitu. Ini ya, denger ya. Cari simpati, mencari orang untuk bisa kemudian merasakan kepedihannya dan sebagainya. Jadi agak sedikit drama lah istilahnya. Kalau orang trauma terhadap anak, hati-hati, kasihan anak ini. Apa yang sudah
ditulis oleh ayah atau bundanya, itu akan kemudian dia ingat bahwa kehadiran dia membuat trauma. Kalau menurut saya, stop dramanya, facing reality, kembali kepada poinnya, yaitu punya masalah apa dengan si suami ini. Kok malah anak yang jadi trauma? Nanti kasihan ya, anaknya udah gede, Moana itu. Gara-gara aku, mama nggak pernah disentuh sama papa. Waduh, takutnya kayak gitu ya. Kamu nih, Moana aja ini gendong, aku kapan? Wah, cemburu sama anak sendiri ya. Nah, bahkan ada yang bilang ini, Kak Ricis coba periksa ke dokter. Takutnya Kak Ricis baby blues. Nah, ini bener juga ya. Ini takutnya kan baby blues bisa terjadi sama yang baru melahirkan punya anak ya itu. Dan solusinya juga jangan menyalahkan anak dan trauma Mbak Ria Ricis. Solusinya malah liburan ke Eropanya sama suami. Anaknya titip dulu atau anaknya ikut sama babysitter juga gitu. Sama suami berduaan tuh. Kan aku nggak pernah disentuh mas gitu. Ini udah rame loh di TikTok, sentuh aku loh mas. Lah kan bisa. Dan bahkan Rian dikatain mulut banci bro gitu. Nah nih ada screenshotan. Nah dibilang kan mulut banci. Wah gokil. Udah digugat tuh seharusnya introspeksi. Waduh, bukan malah mau speak up koar-koar ya. Nah, jadi Mas Rian ini emang jarang banget kita lihat dia di konferensi pers tentang omongannya dia ya. Tapi dia rajin komen-komenin TikTok orang ya, wes. Speak up nggak? Gitu. Bahkan dia mau menuntut salah satu TikToker. Nah ini. Loh, ini siapa yang komen ini? Hah? Lu siapa ini cuy? Lu siapa nih bro? Kok nongol di sini? Nah, jadi dia mengatakan di komenan ini, udah fitnahnya gitu. Oke, ketemu aja biar tahu semuanya. Kita jalani proses hukum. Nah, jadi TikToker ini tuh diduga itu mengatakan Rian ini selingkuh ya. Dan di-like sama Ricis ini dia bilang. Tuh, bener kan gue bilang? Cowoknya selingkuh sama serabutan. No, cek. Si Rian nge-like gue. Tuh. Berarti kalau si Ria nge-like gue, dia setuju sama statement gue. Cowoknya selingkuh, guys. Tuh. Oh, jadi dia pernah buat video tentang si diduga Rian ya itu selingkuh. Dan Ria ini diduga Ria Ricis itu nge-like postingannya. Wah, saya like. Saya kayaknya setuju sama abang ini. Gitu. Jadi setelah dia kasih statement ini, Riannya malah komen di VT-nya si abang TikToker ini ya. Wah, mengatakan bahwa udah fitnahnya. Kok Mas Rian malah marah ke Mas TikToker ini? Harusnya marah ke Ria Ricis dong. Kenapa kamu like VT aku selingkuh itu? Kamu kira aku selingkuh? Mungkin ini juga jadi pertimbangan Ria Ricis ya. Kok aku nggak disentuh nih setelah melahirkan? Kenapa? Apa ada cewek lain yang disentuh? Nah, bisa jadi overthinking kan? Bisa jadi. Semua bisa jadi. Orang istri itu tidak hanya butuh nafkah lahir, tapi juga butuh nafkah batin. Ya, nafkah lahir kalau seorang suami tidak bisa memberikan, seorang istri dihalalkan untuk mencari nafkah lahir di luar, kerja, untuk makan, untuk mencukupi pakaiannya, kebutuhannya sehari-hari. Tapi kalau sampai si istri tidak dikasih nafkah batin, itu zolim, karena seorang istri hanya bisa mendapatkan nafkah batin dari suaminya. Gokil. Ya ini global, ya sebenarnya mau batin mau lahir. Nah jadi ini salah satu Zeda Zalim bongkar alasan Ria Ricis cerai ya. Nah ini kata banyak sih Zeda Zalim ini gue nggak tahu ya, tapi dari komennya bilang dia ini temennya kakaknya Ricis gitu. Nah jadi dia bilang istri itu cuman bisa mendapatkan nafkah batin dari suami gitu. Kalau tidak dikasih nafkah batin, wajar meminta cerai gitu. Dan komen-komennya juga setuju ya. Dia bilang, saya mah kalau juga mapan seperti Ricis, nggak bakal ragu-ragu meninggalkan sesuatu yang saya rasa menyakitkan. Loh. Ya, jadi apa sih yang bisa dicari dari seorang Ricis ya? Dia kan kalau udah kaya, ya udah kaya, itu terkenal, ya udah terkenal gitu. Jadi dia butuh Mas Rian, yang ganteng dan rupawan ini, untuk setia bersamanya gitu, memberikan nafkah batin gitu. Makanya mungkin Ricis ini marah gitu ya. Udah, duitnya banyakan aku maklumin lagi. Masa kamu nggak mau menyentuh aku juga? Loh. Kita nggak tahu ya sebenarnya terjadi ya. Sampai Rian ini ingin membongkar atau meng-speak up sesuatu ya. Nah berarti kan apakah ada miskomunikasi di antara mereka berdua gitu? Ataukah mungkin Rian ini kan orangnya pendiam gitu. Bisa jadi dia nggak ngerti nih waktu dirayu Ricis gitu. Mas aku mau jatah dong. Malam ini kan malam Jumat kita sunah Rasul dong. Tapi mungkin Riannya karena pendiam nggak peka gitu. Udah jompo.
ricisnya lebih muda gitu, gairah batinnya masih menggebu-gebu. Nah, itu bisa jadi, bro. Kalian lebih enak dituduh selingkuh apa dituduh nggak punya duit ya? Kalau Let's Go sih ngerasa enakan dituduh nggak punya duit ya gitu. Kalau dituduh selingkuh, double nih tuduhannya. Udah nggak punya duit, selingkuh lagi lu, kurang ajar. Tapi kalau dituduh nggak punya duit, iya nggak apa-apa, gue memang nggak punya duit, tapi kan gue nggak selingkuh, hanya kesetiaan yang aku punya. Nah, masih bisa dimaafkan, Tapi kalau udah nggak punya duit selingkuh itu, aduh, udah nggak tahu diri itu namanya. Itu aja bisa saya sampaikan. Menurut kalian gimana tentang kasus kali ini? Thank you banget yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi, bye.